Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk fi hadal yaum? Alhamdulillah bi khair. Ma darsunal an al-ulum tajribiyah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sains. Untuk itu, silahkan antum semua bersiap terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Ista'dadna, sikap berdoa. Doaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Shadaqallahul azim. Untuk pelajaran berikutnya, kita sebelumnya itu sudah membahas, yaitu di modul 1 ya, Allah mengatur hidup manusia. Nah, untuk yang poin A-nya itu manusia membutuhkan makan. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa manusia membutuhkan makan karena itu merupakan bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Nah, jadi kalau kita lapar, tentu saja kita harus makan agar tercukupi kebutuhan di dalam tubuh kita. Nah, selain itu juga lapar itu ketika kita makan, maka energi yang dibutuhkan oleh tubuh itu sudah terpenuhi dengan kita makan. Ya, salah satunya sebagaimana yang sebelumnya di video Ustaz sudah jelaskan bahwa makanan yang harus kita jaga itu adalah makanan yang halal dan tauhid. Ya, jadi agar tubuh kita menjadi sehat dan juga kuat. Jadi manusia itu membutuhkan makanan. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah poin B. Manusia membutuhkan air. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran Surat Ibrahim ayat 32. Nah, salah satu kebutuhan sehari-hari manusia selain yang pertama adalah makan. Nah, yang kedua ini adalah air. Jadi manusia itu sangat membutuhkan air, ya. Jadi kebutuhan sehari-hari manusia yang juga penting adalah air. Nah, air
tidak hanya penting bagi manusia, tapi juga untuk hewan dan tumbuhan. Karena air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Nah, semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Jadi air ini merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang Allah ciptakan di bumi. Salah satu tanda bahwa manusia membutuhkan air untuk tubuhnya yaitu rasa haus. Ya, kalau kemarin salah satu tanda manusia membutuhkan makan itu adalah lapar. Nah, kalau ini salah satu manusia ketika manusia membutuhkan air itu yaitu rasa haus. Ya, rasa haus ini hanya dapat dihilangkan dengan memenuhi kebutuhan minum. Nah, kita kalau misalkan haus bukan mengambil makanan kan, ya, karena haus. Bukan kita mengambil makanan, misalkan kita mengambil gorengan, kita mengambil roti, ya. Padahal kita sudah kenyang, anak haus, anak pengen ngambil roti, gitu. Kalau haus pasti mengambil apa? Mengambil air, ya. Nah, kalau kita haus, ya pasti kita mengambil air untuk memenuhi kebutuhan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur tentang minuman, apa yang boleh diminum oleh seorang muslim. Kalau makanan itu makanan yang halal dan juga thayyib, nah minuman juga diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, air yang diminum manusia harus air yang bersih dan menyehatkan atau tidak mengandung kuman, tidak mengandung penyakit. Selain itu, kebutuhan air minum, air dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan apa saja? Manfaat daripada air dalam kehidupan sehari-hari misalkan apa saja? Tadi kan untuk minum ketika kita haus, airnya harus sehat, tidak mengandung kuman atau penyakit, ya. Kemudian manfaat daripada air ini untuk kehidupan sehari-hari apa? Ketika antum hendak salat, maka kita harus apa dulu? Iya, berwudu, ya. Jadi salah satu manfaat air itu ya untuk berwudu, gitu ya, untuk berwudu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Nih, pakaian yang antum kenakan, yang Ustaz kenakan bisa bersih seperti ini karena apa? Betul, karena apa? Dicuci oleh Umi atau Abi, ya. Nah, ini pun dicuci, gitu. Nah, mencuci itu membutuhkan air atau tidak? Butuh, ya. Air itu dibutuhkan untuk mencuci baju. Kemudian untuk apa lagi? Kita makan, pasti juga membutuhkan air, ya. Untuk merebus ayam, untuk merebus kemudian makanan-makanan yang lain, membuat sayur sop, ya. Itu juga membutuhkan air. Tidak mungkin kan sayur sop tapi tidak ada airnya, gitu ya. Nah, jelas membutuhkan air. Memasak membutuhkan air. Kemudian membersihkan rumah. Siapa di sini yang suka membantu uminya nih mengepel? Mengepel itu apakah membutuhkan air atau tidak? Butuh, ya. Jadi kita mengambil alat pelan, kemudian kita mengepel. Itu pun juga dibutuhkan. Ya, air itu juga dibutuhkan. Air itu dibutuhkan untuk membersihkan rumah, yaitu mengepel. Kemudian kalau antum punya tanaman, ya, uminya yang banyak tanaman, ya, pasti tanaman-tanaman itu butuh air, ya. Untuk apa? Untuk menyiram tanaman di kebun, itu pasti butuh air, ya. Untuk menyiram tanaman di kebun dan masih banyak lagi yang lainnya manfaat air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, air adalah nikmat yang Allah berikan, ya, anak-anak saleh-salehah semuanya. Air ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, air juga mampu menumbuhkan tanaman-tanaman. Mampu menumbuhkan tanaman-tanaman yang nantinya bisa dimanfaatkan manusia. Nah, kita harus bersyukur atas itu semua. Coba nih, antum semua bayangkan, ya, kita bertafakur jika kita kekurangan air, bagaimana,
Ya, kita bertafakur jika kita kekurangan air bagaimana? Kita bisa lemas karena kehausan. Ya, tidak bisa minum. Akhirnya apa? Dehidrasi. Kita kekurangan cairan tubuh dan bisa menyebabkan kematian. Walaupun makan terpenuhi, tapi kalau tidak ada air, kita akan meninggal karena kekurangan cairan tubuh, gitu ya. Karena kehausan. Kita juga akan kesulitan berwudu menggunakan air. Walaupun di dalam syariat Islam ada tayamum, ketika tidak ada air bisa bertayamum dengan debu yang suci, ya. Selain itu kita juga akan kesulitan melakukan segala aktivitas yang membutuhkan air. Seperti apa? Seperti mandi. Kebayang kalau nggak ada air kan? Kita bisa mandi atau tidak? Tidak, masa kita mau pakai mandi pakai debu? Kita kan nggak tayamum, gitu ya. Tapi kan kalau badan kita kotor bagaimana? Badan kita akan bau, gitu ya. Dan kemudian baju kita pun tidak akan bersih, gitu ya. Umi akan kesulitan mencuci baju kalau tidak ada air, ya. Nah, baju-baju akan menumpuk dan kotor, dan apa yang terjadi? Kuman-kuman itu akan datang mendekat kepada kita, gitu ya. Menjadi sumber penyakit juga, gitu. Dan juga kemudian jika tidak ada air bagaimana? Mencuci akan susah dan memasak pun akan kesulitan. Ya, terbayang ya kalau misalkan tidak ada air. Wah, itu sudah menjadi sesuatu yang ini luar biasa, gitu ya. Kalau tidak ada air itu kita akan kerepotan, gitu ya. Jadi air itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita harus bersyukur karena Allah sudah memberikan air kepada kita. Nah, cara kita bersyukur adalah menjaga kesehatan tubuh dengan cara meminum air sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak membuang-buang air sembarangan dan menggunakan air untuk melakukan perbuatan yang mendatangkan pahala. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah itu dengan menjaga tubuh kita, gitu ya, agar menjaga kesehatan dengan cara meminum air sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak membuang-buang air, ya. Kita harus menghematnya dan menggunakan air untuk melakukan perbuatan yang mendatangkan pahala, gitu ya. Insya Allah. Nah, di pertemuan hari ini, ya, kita membahas tentang air yang mudah-mudahan antum semua bisa praktekkan. Kita bisa menjaga tubuh kita dengan meminum minuman yang sehat, ya. Jangan meminum minuman yang berbahan kimia, yang mengandung pewarna buatan, yang itu bisa membuat tubuh kita menjadi sakit, gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan untuk hari ini. Ya, silahkan antum semua simak video Ustaz tentang manusia membutuhkan air ini, dan coba antum kemudian tadi, gitu ya, kita bertafakur tentang pentingnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.